Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Jangan lupa tonton terus Hi Guys Official, subscribe, like, share, and comment. Berkah selalu. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Hi Guys Official, mantap. Dan selanjutnya kita jemput kembali Tuan Guru memberikan ceramah kepada kita semua. Kepada Tuan Guru kami jemput, kami silakan. Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Anak raja menangkap Balam. Balam ditambat di tengah taman. Dari bunyi sambutan salam, nampaknya jamaah ini belum makan. Sudah makan? Anak raja menangkap Balam. Balam ditangkap di tepi tebing. Dari bunyi sambutan salam, nampaknya jamaah terlalu banyak makan gulai kambing. Betul? Nah, mengaku semua. Mudah-mudahan kita semua sehat walafiat. Saya memancing dengan pantun itu cuman mau melihat apakah jamaah ini sedang senang hati atau susah hati. Nah, jadi dari senyumnya tadi kelihatan ini jamaah ini semua sedang tidak ada masalah dan tidak ada hutang. Mudah-mudahan yang ada hutang cepat lunas. Banyak juga yang hutang. Kullu mauludin rahinatun bi'aqiqatihi. Setiap anak yang lahir itu tergadai. Kalau kita susah kita gadaikan STNK, BPKB, surat tanah. Ketika kita ada duit kita tebus atau kita biarkan? Kita tebus. Maka anak yang tergadai tadi ditebus. Bagaimana cara menebusnya? 3 cara. Yang pertama, tudbahu anhu yauma sabi'ihi, disembelihkan kambing di hari yang ke-7. Itulah tadi saya makan gulai kambing tadi. Disembelihkan kambing hari yang ke-7 menurut mazhab Syafi'i, laki-laki 2 ekor kambing, anak perempuan 1 ekor kambing. Kalau ada orang membuat di Pekanbaru 1 ekor kambing anak laki-laki, dia pakai mazhab Hanafi. Tapi saya pakai mazhab Syafi'i, tetap 2 ekor kambing anak laki-laki, 1 ekor kambing anak perempuan. Kalau tidak bisa hari ke-7, dalam fikih sunnah Said Sabiq, hari ke-14. Kalau tak bisa hari ke-14, hari ke-21. 7, 14, 21. Kalau 21 tak bisa, tak usah lagi tengok kalender. Sebulan, 2 bulan, setahun, 2 tahun, 3 tahun, 4 tahun, 5 tahun, bebas. Bagaimana dengan orang yang waktu kecil dulu belum diakikahkan? Setelah dia dewasa baru ada duit. Kata Imam An-Nawawi dalam kitab Al-Majmu' Syarah Muhazzab, boleh mengakikahkan diri setelah dewasa. Dalilnya hadis Nabi, aqa'an nafsihi ba'dama bu'itsa nabiyyan. Nabi mengakikahkan dirinya sendiri setelah dia jadi nabi. Jadi kalau ada di antara bapak ibu yang dulu kecil belum akikah, maka sekarang baru ada duit, boleh beli kambing mengakikahkan dirinya sendiri. Tapi jangan minta potong rambut pakai marhaban. Dan jangan minta ayun. Khawatir kita patah tiang ayunan. Mana tahu ada yang mau membuat. Cobalah kumpulkan, kebetulan besok bisa kita buat ramai-ramai. Kalau ramai banyak pegawai Pemda, nanti diadakan di kantor wali kota. Khusus akikah expired yang sudah lewat. Udah. Cara menembus yang kedua adalah yuhlaku, dicukurkan rambutnya. Itulah maka tadi rambut anak itu dipotong satu-satu, itu sebetulnya untuk mengambil barokah saja. Ayahnya, ibunya, neneknya, datuknya. Lalu kemudian diminta pula saya memotong, saya potongkan sikit. Dicukurlah rambutnya. Sayyidatuna Fatimah ketika lahir anaknya Sayyidina Hasan, Sayyidina Husain, ditimbanglah berat rambut tadi seberat perak. 1 gram perak sekarang 70.000. Jadi kalau ada yang membuat emas, itu namanya pakai qiyas. Qiyas kalau ke atas boleh.
Jadi siapa yang membuat emas bagus kalau rambut anaknya tipis. Kalau anak itu gondrong, beratnya 1 on, 100 gram. Sekarang emas lagi mahal, kali 2 juta, berarti berapa itu? 200 juta. Maka perak saja bagus. Tapi karena Ananda Amirah rambutnya tipis, pakai emas lah. Disedekahkan, bagikan ke fakir miskin, ditimbang seberat rambut, dibawa ke timbangan emas. Yang ketiga cara menebusnya, wayusamma, kasih nama yang cantik-cantik, yang bagus-bagus. Nama yang paling rendah, yang paling hina adalah abdu, hamba, budak, sahaya. Nama yang paling tinggi adalah Allah. Maka nama yang paling bagus adalah disandingkan nama yang paling rendah dengan nama yang paling tinggi. Abdullah, Abdurrahman, Abdurrahim, Abdus Somad. Nah, itulah nama yang paling bagus. Kasih nama yang baik. Yang paling mulia adalah agung. Kita mendapatkan rezeki. Rezeki itu nugraha. Rezeki yang paling mulia agung nugraha. Tapi dalam hadis dikatakan idza sa'altumullaha fas'aluhul firdaus. Kalau kamu meminta kepada Allah, mintalah surga yang paling tinggi, namanya surga Jannatul Firdaus. Tapi nama di antara semua nama yang paling disukai Allah, yang namanya bersanding di tiang arash, di sebelah nama Allah, di sampingnya ada nama, itulah dia Muhammad, Tirmizi Muhammad. Dan yang kita mintakan pagi, petang, siang dan malam kepada Allah, di antara rukun Yamani sampai ke Hajar Aswad, malaikat paling banyak di bumi ini antara rukun Yamani dengan Hajar Aswad. Rabbana atina fid dunya hasanah. Itulah dia Ibu Nur Hasanah. Tapi yang paling kita inginkan dari anak-anak kita ini adalah selalu diberikan nikmat yang banyak, dapat nikmat yang banyak, dapat nikmat yang banyak. Orang yang paling banyak dapat nikmat itu disebut dengan masykur. Selalu disyukuri karena dapat nikmat banyak. Kenapa beliau sesuai? Jadi kalau ada orang mengatakan what is in a name, apalah arti sebuah nama, itu bukan ucapan orang Islam, itu ucapan Shakespeare dari Inggris, penulis novel. Dalam Islam nama adalah doa. Dari nama-nama yang saya sebutkan tadi hebat-hebat atau tidak? Hebat-hebat, sesuai. Maka Ananda kita pun nanti akan jadi pemimpin di Riau insya Allah. Amirah, ratu, pemimpin, didoakan oleh orang banyak, alim ulama, cerdik pandai, tokoh masyarakat. Yang kebetulan namanya tadi tak saya sebutkan, jangan tersinggung. Bukan saya tidak hormat, tapi karena saya tidak ingat. Ini kalau disebutkan satu-satu, sedangkan saya dikasih jadwal cuman sampai inilah jadwal terpanjang selama saya tausiah, inilah waktu yang tidak dibatasi sampai azan asar. Man ala salasa banatin, siapa yang punya 3 anak perempuan, fa'addabahunna, dididiknya anak itu dengan baik, wa zawwajahunna, dinikahkannya anak itu dengan laki-laki yang baik-baik, wa ahsana ilaihinna, dia buat baik sampai mati, falahul jannah, maka surgalah baginya. Siapa yang punya 3 anak perempuan, maka dia sudah punya kunci surga. Berapa anak Pak Masku? 3 perempuan. Saya pura-pura tak tahu aja. Tahunya saya tuh kan waktu tadi anak-anak itu kan saya tengok-tengok, oh ini perempuan. Kata dia anak yang ketiga ini Amirah, berarti perempuan. Sebelumnya anaknya Rania, berarti perempuan. Udah itu saya tengok perempuan, berarti 3. Pura-pura saya tak tahu. Masa saya tak tahu? Saya kan profesor. Nah, saya sebetulnya karena Pak Maskur punya anak 3 perempuan, saya semestinya sakit hati. Kenapa sakit hati? Anak saya laki-laki semua. Tapi karena perasaan kita, sahabat kita dapat anak
kita merasa anak dia itu juga adalah anak kita semua. Maka saya melihat semua kita ini hari ini berbahagia karena beliau dapat nikmat. Menengok anak orang ingat anak kita, bagus. Menengok emak orang ingat kita emak kita, bagus. Asal jangan menengok bini orang lupa bini kita. Itu maka saya dari tadi itu memang minta duduk di sini dan menunduk aja. Takut saya tengok saya ibu-ibu. Lalu kemudian ada seorang khattanah, tukang khitan perempuan. Dalam mazhab Syafi'i, maaf beribu maaf. Menurut mazhab Syafi'i, anak perempuan wajib dikhitan. Sedangkan menurut mazhab Maliki mukarramatun. Sedangkan menurut mazhab Hanafi dan Hambali tidak wajib. Tapi karena saya berpegang pada mazhab Syafi'i, sekarang bidan-bidan, dokter-dokter, rumah sakit, dinas kesehatan tidak mau mengkhitan anak perempuan karena dilarang oleh PBB. PBB bukan pajak bumi dan bangunan, Persatuan Bangsa-Bangsa. Ini agenda Yahudi. Maaf cakap. Nabi berpesan kepada tukang khitan perempuan itu, kata Nabi, jangan kau potong banyak-banyak, nanti hilang libido seksualnya. Tapi jangan kau biarkan nanti dia menjadi perempuan yang nakal. Maka jalan tengah yang paling bagus. Maka banyak jamaah bertanya ke saya, dokter tak mau, bidan tak mau Pak Ustaz. Cari bidan kampung yang pandai mengkhitan. Keponakan saya, anak jamaah saya, sepupu-sepupu saya, asal meminta ke saya, berikan. Tapi kalau waktunya kata bidan sudah lewat, berbahaya, bleeding, pendarahan dan seterusnya, tak usah lagi dilakukan karena tidak sepakat 4 mazhab bahwa hukumnya wajib. Tapi ini perlu saya sampaikan sebagai pengetahuan karena ini nanti berefek pada masa depannya. Insya Allah anak-anak kita dijaga Allah dari segala perbuatan maksiat. Lalu kemudian anak perempuan ini didengarkan murattal Al-Quran. Maka tadi itulah kita dibawa anak tadi. Walamma tamma min hamlihi syahrani ala ashhuril aqwaril mashhuril aqwalil marwiyah tufiya bil madinatil munawwarati abuhu Abdullah. Suara saya agak serak karena dikasih pula tadi minum es teba. Nah, inilah. Itu syair yang dibacakan tadi, syair ditulis orang ulama lahir di Madinah, meninggal di Madinah, pernah jadi mufti di Yaman, mazhabnya Syafi'i, keturunan Nabi dari jalur Sayyidina Al-Husain. Namanya adalah Imam Ja'far Al-Barzanji. Maka disebut syair itu disebut syair Barzanji. Alhamdulillah keluarga besar ini masih memegang tradisi ini. Mudah-mudahan ini berlanjut terus. Saya minta ke Pak Wali Kota supaya tolonglah Pak buatkan lomba Barzanji. Nanti dikoordinir oleh Badan Kontak Majelis Taklim kalau memang Ibu masih mengurus BKMT. Kenapa? Karena kalau ini tidak dilaksanakan, nanti Barzanji ini tergeser, digantikan oleh keyboard tunggal, keong racun, kucing garong, cinta satu malam, pulang-pulang berbadan dua. Mencakapkannya pun tak layak kita di depan alim ulama tokoh masyarakat kita. Maka anak-anak kita ini mesti dibiasakan. Allah bisa karena biasa. Saya yakin dan percaya kalau dibuatkan musabaqahnya bisa antar kecamatan, maka tingkat kota, insya Allah nanti terjagalah tradisi Barzanji ini insya Allah. Dulu orang Melayu Maulid Nabi baca Barzanji, akikah anak baca Barzanji, pindah rumah baca Barzanji, acara khitan baca Barzanji, acara berhatam kaji baca Barzanji. Sekarang sudah tergeser dengan alat-alat musik-musik yang baru. Tapi kalau ini kita teruskan, termasuklah hari ini direkam video, nah itu direkam, itu kamera itu hidup. Alhamdulillah. Soalnya saya pernah juga ceramah, udah selesai saya minta ke tim media, bisa minta rekamannya. Mohon maaf Pak Ustadz, itu kamera mati katanya. Terus kenapa kalian pasang? Tuh gaya-gaya aja. Tolong nanti diupload di channel, jangan channel saya, channel-channel yang lain.
nanti supaya orang semua tahu bahwa kami di Pekanbaru, di Bumi Lancang Kuning masih melanjutkan tradisi Barzanji. Kenapa pakai air kelapa? Karena air yang paling hebat di dunia adalah air Zam-Zam. Air kelapa. Batang kelapa keras. Biasanya rumah orang tua zaman dulu batang tiang rumah dibuat dari kelapa. Bisa pula dari batang kelapa tuh naik air tuh ke atas. Itulah dia air kelapa muda. Maksudnya kenapa kelapa? Kalau ada orang yang keracunan, maka dia suruh minum air kelapa. Kalau ada orang kena penyakit panas dalam, kalau ada orang kena penyakit macam-macam, minum air kelapa. Air kelapa adalah penawar racun, penawar segala penawar. Kenapa tadi ada beras? Kenapa ada beras? Beras lambang kemakmuran. Kenapa berasnya warna kuning? Padahal Pak Wali Kota orang Demokrat, mestinya biru lah berasnya. Ini tidak ada hubungan dengan partai. Beras itu kuning, memang kuning itu warna-warna Sultan Melayu dulu. Jadi waktu saya diundang ceramah di depan Sultan Brunei Darussalam, pesan yang disampaikan, jangan pakai baju kuning, karena yang berbaju kuning hanya sultan. Jadi kenapa beras itu dikasih kunyit kuning? Karena beras adalah simbol kemakmuran. Sekarang banyak orang tepung tawar tak mau lagi pakai beras. Jangan pakai beras, karena beras itu mubazir. Kalau beras ini dianggap mubazir, nanti disedot pakai vacuum cleaner, dikasihkan ke ayam. Jangan disedekahkan ke anak yatim, kasih ke ayam supaya kita jangan mubazir. Innal mubazirina kanu ikhwanas syayatin. Kenapa pakai bunga-bunga? Kenapa pakai pandan? Zaman dulu belum ada parfum. Jadi untuk wangi-wangi, mandi beli mau pakai bunga, menyambut Ramadan pakai bunga, lahir anak pakai bunga, tepung tawar pakai bunga, pakai pandan wangi. Sekarang sudah tak pakai bunga, tak pakai pandan, tapi ditempelkan di dinding macam bunyi ular kobra. Saya diberitahu jangan pakai itu lagi karena bahan kimia. Masuk ke dalam hidung, bahan asing menggumpal dalam badan, menjadi CANCER, cancer. Bagi yang sudah pakai, berhenti. Gunakanlah aroma herbal. Kita punya, saya memang saya tanam itu bunga-bunga itu saya tanam, lalu kemudian pandan wangi banyak saya tanam, karena tradisi kami waktu kecil dulu dimasaklah bunga, segala bunga dengan pandan wangi di dalam pasu periuk tanah dari tanah liat untuk beli mau petang bulan Ramadan. Begitu dulu kita diajarkan tradisi. Hari ini sudah dirusak oleh alat-alat bahan-bahan kimia pabrik, tapi kita rupanya masih lagi melanjutkan tradisi ini. Mudah-mudahan anak cucu kita pun meneruskannya, insya Allah. Ini ceramah saya ini. Nanti 20 tahun lagi Amira akan menonton, ditengoknya. Itu siapa? Itu Ustadz Somad. Waktu itu dia sudah berumur 21 tahun. Saya sekarang 25. Umur ini bukan masalah. Menangis dia. Tahu dia saya bohong. Kita mau kita punya kenangan. Makanya nanti foto-foto ini tolong dicetak Pak Maskur. Supaya apa? Dibuatkan satu albumnya. Karena sekarang banyak foto disimpan di handphone. Handphone hilang, kenangan pun hilang. Cetak. Saya itu memang saya paksa di pondok apapun momennya cetak, simpan. Karena nanti sampai masanya kita membuka balik kenangan lama. Nanti Amira, Rania, Zaura menengok foto-foto itu, ingat dia, oh inilah dulu almarhum Ustadz Somad. Inilah jamaahnya. Kita cerita mati dia bukan sedih, ketawa. Apalah salahnya kalian pura-pura diam tadi? Haru. Jaga juga lah perasaan saya. Nah, pendidikan anak ini apakah cukup sampai khitan, sampai akikah? Tidak. 24 jam tolong dengarkan suara MP3
Quran. Ambil dari YouTube. Suara siapa yang suka? Syekh Abdurrahman Sudes, Syekh Su'ad Surem, Syekh Mu'aykli, Syekh Affasi. Saya maunya qori Indonesia Pak Ustadz. Banyak qori-qori Indonesia. Maka diperdengarkan di kamar, jangan terlalu kuat, jangan terlalu pelan. Khususnya bagus surat Al-Baqarah. Rumah yang dibacakan surat Al-Baqarah dijauhi daripada hantu, setan, jembalang tanah, nyiblorong, sundel bolong, mak lampir, suster ngesot. Saya entah kenapa heran, kenapa hantu ini kebanyakan perempuan? Kuntilanak laki-laki apa perempuan? Perempuan. Mak lampir? Perempuan. Sundel bolong? Perempuan. Pocong? Perempuan. Tolong ibu mengadu ke Komisi Perlindungan Perempuan supaya hantu-hantu perempuan ini disyahadatkan dan hantu laki-laki ditambah. Hantu laki-laki cuma satu, genderuwo, datang dari barat, satu Dracula. Ini merendahkan perempuan, padahal dalam Islam siapa yang pertama kali masuk surga sesudah Nabi Muhammad SAW? Perempuan. Nabi menengok ke belakang, ternyata dia tengok perempuan. Siapa kamu? Salah, sayalah yang menyantuni anak yatim setelah suami saya meninggal dunia. Dengan tabah dan tegar dia besarkan perempuan. Yang pertama kali menerima wahyu, Nabi Muhammad berumur 40. Dan ketika Nabi sudah menerima wahyu, yang pertama beriman adalah Khadijah. Dan Khadijah adalah perempuan. Sekarang diceramahkan di mana-mana, yang paling banyak masuk neraka adalah perempuan. Padahal yang paling rajin pengajian perempuan. Saya sebagai pemerhati perempuan mesti menyuarakan ini. Kalau ada suami ibu bilang dia pemerhati perempuan, bersyukurlah. Daripada dia pemerhati laki-laki, berarti dia LGBT. Nauzubillah. Ibu-ibu, bapak-bapak yang dimuliakan Allah Subhanahu wa taala, setelah anak ini mendengarkan, dikasih makanan yang halal. Sepiring nasi ayam, ketupek, gulai paku, bubur ayam berubah menjadi setetes darah. Setetes darah masuk ke tangkai jantung. Kalau azan kasih tahu saya, Ustaz. Dari jantung, ini darah tadi masuk ke jantung, dari jantung naik ke otak. Di otak ini ada otak bagian depan, Bapak Ibu semua hafal ayatnya. Nasiyatin kadzibatin. Itulah enaknya ceramah di sini. Nyambung. Memang enak kita kalau ceramah jamaah tuh hafal Quran, walaupun juz 30. Nasiyatin, ubun-ubun bagian depan, kadzibatin pembohong, khatiatin penjahat. Yang jahat itu kan mulut, yang jahat itu kan tangan, yang jahat itu kan kaki. Kenapa dikatakan yang jahat itu kepala? Karena mata, tangan, dan kaki diperintahkan oleh kepala. Makanya kalau darah itu kurang naik ke kepala, stroke. Laki saya ini Pak Ustadz mau ngamuk-ngamuk aja di rumah, tapi setelah mendengar pengajian Ustadz sekarang di rumah diam. Kenapa dia diam, Bu? Stroke. Mudah-mudahan yang sakit disehatkan Allah, diangkat penyakitnya. Makanya jangan banyak makan yang kental-kental. Apa itu yang mengentalkan darah? Santan, minyak, gula. Ustadz Somad itu ngomong aja. Tadi saya tengok Ustadz makan gulai kambing. Yang ada itu kan tolak bala. Tolak kambing? Mana ada? Kata Bu Ibunda Hajah Nur Hasanah, Ustadz makanlah gulai kambing. Iya saya bilang. Udah selesai. Padahal tidak boleh habis makan kambing santan itu masuk es, makin beku. Tapi menengok es teba ini, gak mungkin kita tolak kan? Jangan makan kambing, karena kambing itu mengandung kolesterol. Bohong, tidak ada kambing mengandung kolesterol. Kambing mengandung anak kambing. Saya sudah jumpa sama terapis tukang kusuk. Saya sudah jumpa sama dokter-dokter. Ternyata yang berbahaya bukan makanan, yang berbahaya adalah berlebihan. Kulu, makanlah. Washrabu, minumlah. Wala tusrifu, jangan berlebih. Kalau kita dikasih berlebih, bungkus. Jangan dimakan di situ.
Kenapa orang tidak makan kambing, tidak makan santan, tidak minum teh? Kenapa diabetesnya naik? Kenapa gula darahnya naik? Kenapa kolesterolnya naik? Ternyata bukan karena kambing, bukan karena gula, tapi tadi waktu undangan nampak kawan gelangnya besar betul. Ini nampaknya Ustaz Somad, ini nampaknya Ustaz ini menyindir saya nih. Saya kalau ceramah tidak pernah sindir menyindir. Dan kunci mendengar ceramah Ustaz Somad itu satu, jangan tersinggung. Ada beberapa jamaah tersinggung pulang meninggal. Ada ibu-ibu yang tersinggung? Oh, takut semua orang ini mati. Lalu kemudian anak tadi setelah dikasih makan halal, biasakan berpakaian muslimah walaupun belum akil balik. Pepatah Melayu mengatakan Allah bisa karena belum akil balik berjilbab. Belum akil balik berjilbab. Enggak apa-apa, bukan Ustaz menyindir, tak apa-apa nak, panas. Memang aku pun kepanasan juga, enggak apa-apa. Enggak apa-apa, nyantus ini. Panas. Kalau hendak membentuk buluh, tahu Bapak Ibu buluh? Bambu membentuk buluh dari rebung. Kalau mau dibuat dia melingkar, mau dibuat dia melengkung, maka waktu rebung. Waktu rebung itulah dikasih kawat. Kalau dia sudah menjadi buluh yang keras, mau kita bentuk hanya dua kemungkinan. Kalau tidak dia patah, kepala awak pecah. Maka dibentuklah dia pakai pakaian, pakai baju kurung. Ceritakan nenekmu dulu di sini ustazah, datukmu dulu di sini ulama. Maka insya Allah anak-anak kita ini dijaga Allah Subhanahu wa Ta'ala. Selama ibu masih mau merepet, pulang jam berapa, kunci motor mana, kenapa tak bertudung, kenapa tak baju tudung labuh, kenapa tak baju kurung, kenapa, masih selamat insya Allah anak-anak kita ini. Tapi kalau perempuan, ibu sudah diam aja. Bu, saya tengok anak ibu pakai celana lincing, biarin. Dunia sudah kiamat. Umur 18 tahun dipakainya celana umur 8 tahun, menjerit paha itu minta tolong. Kesan tamu-tamu saya yang datang dari Jawa, dari Sulawesi, setelah keliling-keliling Pekanbaru, saya tanya mereka, apa kesan kalian? Kesan kami, banyak orang berjilbab di Pekanbaru nih Pak Ustaz. Rupanya orang kita di sini melihat itu biasa saja, tapi kita di Riau ini menengoknya biasa. Orang luar datang ke Riau, kita ini mereka tengok sangat religius dan agamis. Maka kita jaga ini, kita pelihara ini, insya Allah. Walau anna alal qura amanu, kenapa tak azan-azan orang itu Ustaz? Hah? Tadi katanya azan 25. Saya tengok dari kenapa tak azan-azan? Saya curiga Pak Wali menelpon pengurus, jangan kalian azan gitu ya. Mendidik anak ini sampai kapan Pak Ustadz? Nanti Pak Maskor dengan ibu duduk di pelaminan, lalu kemudian menangis. Kenapa Pak Maskor sama ibu menangis? Lepas tanggung jawab kami Pak Ustadz, Amira sudah menikah Pak Ustadz, terus kami tak ada tanggung jawab lagi. Kata siapa brother? Kata siapa tanggung jawab lepas? Ketika anak sudah menikah, bulan madu dia kesana kemari, seminggu pulang bulan madu, tiba-tiba jilbabnya terbang, baju kurungnya melayang, maka ibu bapak wajib memanggil menantu. Menantu Fir'aun, ini anak kami ini dibesarkan di Bumi Lancang Kuning, takkan Melayu hilang di Riau. Di mana bumi dipijak, di situ langit dijunjung. Di mana jantan bertanjak, di situ perempuan bertudung. Begitu. Bagi yang ada usaha sablon baju kaos, tolong sosialisasikan ini. Di mana bumi dipijak, di situ langit dijunjung. Di mana jantan bertanjak, di situ perempuan bertudung. Setuju? Setuju. Tapi baju-baju yang model begini untuk souvenir oke. Jangan dipakai sholat Jumat. Dipakai sholat Jumat, sholat di Ar-Rahman. Tengok kawan. Kalau umur kita panjang,
2 kali kita mandikan anak itu. Pertama mandi kecil, kedua mandi jenazah. Berapa banyak ibu-ibu yang memandikan anaknya waktu kecil, dia juga yang memandikan anak itu jenazah. Mengadu ke saya, 2 kali anak itu kumandikan Pak Ustadz. Dulu waktu kecil kumandikan dia, sekarang jenazahnya aku yang memandikan Pak Ustadz. Saya bilang sama almarhumah emak saya, Mak, aku mau supaya aku lebih dulu mati dari mak. Kenapa kau bilang begitu? Aku tak sanggup hidup kalau mak tak ada. Apa kata dia? Aku pun berdoa lebih dulu aku mati daripada kau. Karena aku tak sanggup hidup, tak ada anak perempuanku kalau kau tak ada. Terus cuman kita tengok nanti doa siapa yang makbul. Rupanya makbul doa dia, meninggal dia dulu. Sedih tak ada orang tua. Tapi insya Allah kalau kita jaga anak-anak kita inilah nanti yang akan membisikkan ke telinga kita, la ilaha illallah. Suami ibu yang belum sembahyang subuh, besok bisikkan ke telinganya, la ilaha illallah. Pernah dicoba? Belum? Nah, coba, siap ibu mencoba? Siap. Nah, hati-hati Pak. Itu yang dapat saya sampaikan. Terima kasih segala perhatian. Mohon maaf segala kesilapan. Saya tutup dengan pantun menangkap puyuh di Bukit Selasi. Thank you dan terima kasih. Selamat untuk Hi Guys Official. Semoga liputannya menjadi inspirasi buat anak-anak muda.